Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Humaira dengan NIM 21053038. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zulafdal, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada tugas kali ini, saya memilih isu maraknya kasus cybercrime di tengah pandemi. Selanjutnya, pendahuluan. Pada pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Yang pertama, latar belakang. Di era globalisasi seperti masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Contohnya, perkembangan jaringan internet yang memungkinkan banyaknya timbul aplikasi-aplikasi, baik itu aplikasi bisnis maupun aplikasi lainnya. Jaringan internet yang terus berkembang juga bisa menimbulkan dampak negatif seperti kejahatan cyber atau cybercrime. Permasalahan ini telah menjadi isu yang mencemaskan banyak masyarakat. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan terhadap sistem atau jaringan komputer. Yang kedua, tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai kejahatan cyber di masa pandemi. Yang ketiga, manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan ini adalah agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa lain yang ingin mengetahui tentang kejahatan cyber serta upaya yang bisa dilakukan masyarakat agar terhindar dari kejahatan cyber. Selanjutnya, kajian pustaka. Cybercrime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Widodo 2011. Menurut data dari Polri bulan April 2020 sampai Juli 2021, terdapat 937 kasus yang dilaporkan. 3 kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus provokatif, hate content, dan hate speech yang paling banyak dilaporkan, sekitar 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan online dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus, seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini. Analisis APKL. Isu ini sangat memenuhi syarat APKL. Yang pertama, aktual, karena isu ini benar-benar terjadi dan sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, problematik, karena permasalahan ini sangat kompleks. Yang ketiga, kekhalayakan, karena isu ini diangkat bukan hanya untuk kepentingan seseorang, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, layak, karena isu ini logis atau masuk akal, pantas, relevan, dan realistis untuk dicari solusinya. Analisis USG. Yang pertama, urgensi. Isu ini sangat mendesak. Yang kedua, serius. Isu ini sangat mendesak, jika dibiarkan maka akan menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, grow. Isu ini sangat mendesak karena akan memburuk jika tidak diselesaikan. Penyebab terjadinya isu. Yang pertama, akses internet tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Yang keempat, para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Dampak terjadinya isu.
Dampak terjadinya cybercrime di tengah pandemi yaitu banyaknya penipuan dengan hacking BBM, banyaknya rekayasa gambar atau foto asusila di media elektronik internet, terjadinya pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, bocornya dokumen pribadi seseorang, terjadinya penipuan identitas diri, pencurian dan penggunaan akun internet orang lain, pembajakan situs web, dan penyebaran virus yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Solusi mengenai isu. Yang pertama, lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Jangan gunakan software bajakan, pasang perangkat lunak keamanan yang up-to-date. Membuat password yang akurat, jangan sembarang membagikan info pribadi. Abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Menginstal software antivirus, selalu tanamkan sikap waspada. Jangan langsung tergiur, gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang. Selalu mengupdate security software, backup data secara rutin, dan pemerintah membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Di sisi lain pemirsa, cybercrime atau kejahatan siber menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Masyarakat pun harus mewaspadai kejahatan siber yang kian marak terjadi. Cybercrime menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Modusnya juga kian beragam, seperti oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi, pencurian data, dan pembobolan rekening. Hal ini merupakan yang harus diwaspadai secara bersama mengingat tindak kejahatan ini semakin masif dilakukan di tengah masyarakat. Kejahatan cyber merupakan segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer, secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Namun secara lebih luas, kejahatan cyber juga bisa diartikan sebagai segala tindak ilegal yang didukung dengan teknologi komputer. Dalam hal ini, Polri ungkap temukan kejahatan cyber meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Di Tipit Cyber Polri mengungkapkan, kejahatan cyber seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan pornografi meningkat saat pandemi. Wakil Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Cyber Kombes Pol Himawan menyebutkan, selama tahun 2019 hingga 2020, penipuan online dan pencemaran nama baik masih menjadi kontributor tertinggi dari kejahatan cyber di Indonesia. Selain itu, beberapa tren kejahatan cyber juga meningkat akibat pandemi COVID-19. Pada pemaparan Himawan, kasus penipuan online di tahun 2019 terdapat sebanyak 1.617 kasus, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1.319 kasus. Untuk kasus pencemaran nama baik, terdapat kenaikan hingga 1.794 kasus pada tahun 2020. Himawan menambahkan, selama pandemi COVID-19, terdapat beberapa kasus kejahatan cyber yang juga meningkat, seperti berita bohong, pornografi, perjudian daring, pencemaran nama baik, pengancaman, akses ilegal, dan manipulasi data. Hal ini disebutkan karena munculnya larangan, batasan yang muncul akibat COVID-19. Nah, sekarang sudah mulai banyak media ataupun beberapa lembaga yang dia menyajikan tentang klarifikasi adanya berita-berita yang perlu dicek ya kebenarannya. Ini juga membantu kita sebagai aparat kepolisian untuk bisa memudahkan pengecekan, memudahkan apakah berita ini berita yang benar atau berita-berita yang tidak benar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga menjadi salah satu tujuan kami dalam bekerja sama untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal mengklarifikasi, dalam hal menyajikan hal-hal yang fakta, yang benar dari media sosial yang diviralkan oleh orang-orang tertentu. Yang menjadi faktor meningkatnya kejahatan cyber di masa pandemi, masyarakat lebih sering menggunakan media sosial. Mulai dari penggunaan media sosial yang tidak bijak hingga perubahan pola hidup masyarakat di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 yang cenderung lebih banyak mengandalkan internet, ternyata turut berimbas pada kenaikan jumlah upaya serangan cyber.
Hal ini dikarenakan pemakaian internet dan transaksi online semakin banyak, dan pelaku kejahatan cyber pun makin gencar melancarkan aksinya. Ya, pemirsa, kini saatnya kita simak kondisi lalu lintas. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Maraknya kasus cybercrime di tengah pandemi disebabkan oleh 4 faktor, yaitu kelalaian pengguna komputer, pihak yang memiliki kecerdasan tinggi namun disalahgunakan, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya, serta akses internet yang tidak terbatas. Pemerintah membentuk BSSN untuk mengatasi masalah kejahatan cyber yang mengganggu keamanan data pribadi masyarakat. Selanjutnya saran. Seharusnya pemerintah memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku kejahatan cyber, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada dalam menyebarkan info pribadi yang dimilikinya, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.